Shalom saudara, mari kita ikuti momen syukur hari ulang tahun pernikahan ke-35 keluarga Penatua Papiawisan dan ibadah kolom 10 Gemim Trivena Kaasar. Selamat mengikuti. Selamat sore buat kita semua, Shalom, damai di hati. Puji syukur kepada Tuhan kita boleh terkumpul lagi di rumah keluarga Papiawisan, yang mana kita akan mengadakan ibadah ucapan syukur dari keluarga Papiawisan, yang mana boleh memperingati hari ulang tahun pernikahan yang ke-35 tahun. Dan dirangkaikan juga dengan ibadah evangelisasi dari Jemaat Kolom 10, Jemaat Gemim Trivena Kaasar. Dan ibadah ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Hartini Kalele Mande, Master Teologi. Namun sebelumnya kita dengarkan ucapan selamat datang dari keluarga. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, damai di hati. Yang saya hormati, kasihi para pendeta, ketua jemaat Gemim Trivena Kaasar, Ibu Pendeta Hartini Kalele Mande, MTH, bersama Bapak dan Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Efata, yang terkasih Ibu Pendeta Esther Anna Rumambi, Sarjana Teologia. Kalau di Terkudan sampai Lembean nyana asing karena nerumam guru dulu pe anak. Bersama Bapak dan anak kekasih, Bapak Ibu, para pelayan khusus dan para undangan yang boleh hadir baik di kolom, teman-teman alumni SMA Don Bosco Lembean angkatan 83, kemudian ada juga para undangan yang boleh hadir di tempat ini. Kami keluarga Papiawisan bersyukur karena hari ini 2 Februari 2025 kami genap usia pernikahan 35 tahun. Saya rindu karena ada kawin, ada ambil dari Kasar dulu, toh? Sekarang 35 tahun baking di Kasar supaya ada sukacita, lebih mengingatkan 35 tahun yang lampau. Selamat datang dan selamat kita beribadah. Baiklah, ibadah kita akan segera kita mulaikan. Mari kita berdiri. Ya, saudara-saudara, waktu terus bergulir, seakan berlari tak henti-henti. Tahun demi tahun terlewati dengan beragam pengalaman yang mengukir perjalanan hidup rumah tangga hamba Tuhan ini. Keluarga Penatua Papiawisan yang ke-35 tahun. Mereka mengayuh bahtera rumah tangga, diamini bahwa dialah Tuhan yang telah menuntun dan menggendong keluarga mereka dalam perjalanan menghayati kasih-Nya, menyelami kuasa-Nya dan mengagungkan setia-Nya, sehingga sukacita hari ini menjadi kenyataan dan kita semua menjadi saksinya. Keagungan kuasa Tuhan menyelaraskan kasih, keindahan hidup, membagi suka dan duka selama 35 tahun. Dihadirkannya anak-anak yang menyempurnakan kebahagiaan kami. Biarlah renungan kami manis kedengaran kepadanya. Kami hendak mengatakan dengan sukacita karena Dia mengaruniakan hal yang indah dan bahagia.
Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Di dalamnya Dia yang telah menyatakan diri dan kehendaknya melalui Yesus Kristus yang selalu menuntun dan membentengi keluarga hamba Tuhan, keluarga Penatua Papia Wisan, di hari ulang tahun perkawinan ke-35 tahun, dan membentengi kita semua dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Ibadah ini ditabiskan. Amin. Salam sejahtera dari Tuhan Allah dalam Yesus Kristus kiranya menyertai kita semua. Kita anggap pujian kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan. Keluarga, kepada kita semua diundang untuk duduk kembali. Ungkapan pengakuan. Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Aku hendak menyebut segala pengajaran-Mu dan merenungkan kasih-Mu. Kami hendak memuji dan bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku, dan hendak menyatakan kepada sahabat-sahabat, kerabat dan semua saudara, sesungguhnya Engkau baik, kasih-Mu tak terlukiskan dan kesetiaan-Mu tak terukur. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Kami juga bersyukur dan memuji Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup. Berbilang ribuan hari sudah kami lalui dalam kebersamaan sebagai suami istri, suka berselang duka, menempuh hidup yang syarat dengan perjuangan. Tetapi tersadarlah selalu kami tidak sendirian dalam perjuangan itu. Kesalahan kami di sepanjang perjalanan berumah tangga, Engkau mengetahuinya. Kasih setiamu ya Tuhan menghangatkan suasana yang dingin, beku, menyejukkan yang panas, menggerakkan oleh kasih setiamu ya Tuhan, kami beroleh berkat dari hari ke hari. Kita satu dalam permintaan doa, kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup,
Engkau yang sudah mendasari kehidupan berumah tangga keluarga hamba-Mu, keluarga Papia Wisan, yang dipakai Tuhan mengabdikan diri bagi bangsa dan negara, tetapi juga memberi diri dalam kehambaan melayani Yesus Kristus, Kepala Gereja Tuhan Dunia, sebagai Penatua Gereja Masehi Injili di Minahasa, di Jemaat Gemim Efata BTN Koka, wilayah Mapanget 4. Kami bersyukur Engkau menyatukan kami dalam kekudusan Tuhan, merasakan kebahagiaan sukacita yang sementara dirayakan oleh keluarga hamba-Mu, keluarga Penatua Papia Wisan. Dan sedia dalam persekutuan ini kami akan membaca, mendengar, merenungkan akan sabda kebenaran firman-Mu yang menerangi perjalanan kehidupan kami di jalannya Tuhan, jalan yang menghidupkan, jalan yang menyelamatkan. Sambil kami memohon ampun dari setiap salah dan dosa yang sudah sering kali kami perbuat melawan kehendak-Mu. Maka terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang kemurahan-Mu kekal untuk selama-lamanya. Amin. Membaca bagian firman Tuhan, satu ayat dalam kitab Amsal pasal 20. Kita akan baca ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia, yaitu kita semua yang mendengarkan firman-Nya dan yang mau memeliharanya. Sebelum khotbah diundang persembahan pujian dari pelayan khusus dan jemaat Efata BTN Koka, wilayah Mapanget 4. Dan kami melihat ada Kepala Wilayah Jagat 7 Mapanget Barat, ya, untuk hadir bersama membawakan puji-pujian. Bapak Jerry Ramo. Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kita menikmati hari Minggu ini 2 Februari 2025. Dan kita terundang bersama-sama merayakan syukur sukacita keluarga hamba Tuhan, keluarga Penatua Papia Wisan. Penatua Insinyur Bapak John Kers Papia MSI, pensiunan, seorang dosen, arsitek, Fakultas Teknik Unsrat Manado, dan Penatua Ibu Dr. Anda Ibu Nola Papia Wisan MPD, yang juga baru pensiun sebagai kepala sekolah SMA di
Manado. Ya, berakhir sebagai kepala sekolah SMA Negeri 3 Manado. Dan sudah ada beberapa SMA yang memang diberi tanggung jawab sebagai kepala sekolah. Dan berbahagialah keluarga ini karena dilengkapi anak-anak putra dan putri yang sudah juga berhasil mengenyam pendidikan dan bergelut dalam pekerjaan, yaitu Fresnel Simon Yahya Papia SE MSM yang tugasnya sebagai senior manager konsultan jasa internasional PwC yang ada di Jakarta. Ya, luar biasa berkat Tuhan. Yang berlanjut kepada anak yang kedua, yaitu Friska Jutresia SEMM yang melanjutkan juga profesi dari papa sebagai seorang dosen manajemen bisnis di Politeknik Manado. Bersyukur karena ternyata keluarga ini juga dipanggil sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang penatua Gereja Masehi Injili di Minahasa. Saya memang masih teringat dengan keluarga ini waktu pertama kali saya memimpin ibadah Pria Kombapa wilayah Mapanget 4. Dan ketuanya adalah Penatua Bapak Insinyur John Sker Papia MSI. Dan waktu itu baru pulang dari Israel, ya. Baru pulang dari Israel dan memberikan kesaksian, mengarahkan pria Kombapa yang hadir pada waktu itu, ya, kehidupan di dalam Tuhan. Dan setelah hampir berakhir pelayanan saya di sana, ibadah wanita Kom Ibu wilayah, karena memang saya satu-satunya pendeta yang ada di sana. Saya memimpin ibadah, Penatua Dr. Randa Ibu Nula baru pulang dari Turki. Sampai kami mendapatkan hadiah. Bukan hanya saya, tapi semua wanita Kom Ibu yang hadir pada saat itu mendapatkan hadiah. Dan saya tahu persis bahwa keluarga ini adalah hamba Tuhan yang suka berbagi. Ya, pendeta baru di sana menikmatikan perhatian dari keluarga ini. Sedangkan orang di jemaat sebelah menikmati kalau baku dapat. Apalagi kalau orang sidang, kok ada penatua, saya tidak tahu di sana kalau sidang setiap bulan. Ya, tapi kalau sidang dan ibu penatua, kami selalu dapat titipan marfor pakai. Ya, bersyukur dan berterima kasih karena ternyata keluarga ini mau memperlihatkan bahwa keluarga ini sangat diberkati oleh Tuhan Allah. Dilihat dari apa yang mereka mau bagikan, mereka mau lakukan bagi kehidupan banyak orang. Mereka bukan hanya sekedar, ya, mendapatkan pekerjaan yang luar biasa, tapi mereka juga diizinkan mendapatkan bagian berkat yang luar biasa. Sekarang ini saya lihat dalam postingan ada usaha lain, ya, mengisi pensiun, masa pensiun, jaga toko, kan Ibu Pendeta. Nanti saatnya tiba orang akan mau pergi di toko, mau pergi belanja di sana. Ya, pasti dalam keperluan dan kebutuhan. Kalau ada orang berjaga, kalau meminta orang, ya, mau baku tulung berjaga, tinggal mau sebarkan lowongan kerja. Karena banyak orang juga yang mau bekerja, duduk, berdiri, ya, sambut pengunjung. Kalau memang tempat itu diberkati, yang bekerja juga di sana diberkati. Karena ketika kita mau mengelola berkat Tuhan Allah,
dengan penuh tanggung jawab iman, berkat Tuhan Allah akan mengalir. Saya dulu pernah protes kepada suami saya. Dia kerja kadang malam, bahkan pernah hari Minggu. Hari Minggu dia kerja, mau subuh, kadang belum jam ibadah, belum selesai itu ibadah, so pulang karena berpikir kerja. Bakuriki malam, so lelah, so mengantuk. Saya protes begini, Pak, kalau lebih banyak orang di sana jak kerja di tempat itu, komen nyana jabat ibadah, nyana diberkati tempat kerja itu. Kalau boleh cari kerja lain Jo, supaya hari Minggu Papa ada kesempatan untuk mau masuk gereja. Saya sempat protes itu. Pada akhirnya seiring berjalannya waktu, mau bagaimana lagi? Sudah cari, karena ini ada niat yang tulus torang, kalau boleh hari Minggu jam ibadah torang ada waktu untuk beribadah, karena Papa imam dalam keluarga, nah, Mama pendeta, tapi imam dalam keluarga adalah seorang suami. Kalau oleh suami sunya nak jaga masuk gereja, sunya nak jaga bawa torang di hadapan Tuhan, berkat Tuhan Allah ada marmo cepat habis. Nah, puji Tuhan, mendapatkan pekerjaan DP Frey cuma tiap tanggal merah. Hari Minggu kan nyanak pernah kon tanggal merah. Ya dapat kesempatan. Papa libur, oh so kerja di sini. Kong libur, nyanak itu lagi, nyanak sebelum kasih masuk lamaran dia tiba-tiba sampai kong tu bos ternyata yang punya tempat itu cukup boleh bikin akang ini, boleh bikin akang ini, dia kata bikin. Sampai kata tu bos itu bilang, bawa cuh tu lamaran. Mak orang so bingung, siapa ini satu dia ikut-ikut yang orang pe bos. Ya, jadi ya puji Tuhan, segala sesuatu disyukuri dalam berkat kasih karunia Tuhan Allah sebagaimana keluarga ini. Tidak mudah perjalanan kehidupan sampai di 35 tahun usia. Ternyata sesibuk-sibuknya seorang dosen, seorang kepala sekolah, anak-anak diharapkan mendapatkan juga berkat dari Tuhan Allah, kuliah sampai S2, dan ternyata mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang sangat dikenal dan luar biasa, apalagi sebagai dikatakan sebagai manajer konsultan. Kalau orang lain, oh kerja apa? Konsultan. Nah, cuma sekedar sampai situ. Tapi ini manajer, memanage segala sesuatu ya, untuk semua yang berkonsultasi dengan urusan-urusan perusahaan. Apalagi seorang anak perempuan menjadi seorang dosen, ikut jejak ayahnya. Kalau mungkin ada yang berikut, penatua Ibu Naula semua bilang kuliah judi IKIP, Unima. Ya, dulu IKIP, kuliah jadi Unima, supaya Mama Le ada generasi berikut untuk jadi seorang guru dan pada akhirnya dipercayakan sebagai seorang kepala sekolah. Dan keluarga ini masih sehat, kuat. Kalau orang boleh mau panggil masih keren, boleh mau kerja, karena banyak guru-guru yang orang masih panggil, kepala-kepala sekolah yang orang masih panggil, bantu akang kok tuh sekolah ini. Mungkin penatua Ibu Nola sebilang ya, so pensiun katu tinggal ada usaha lain. Ya bersyukur, bersuka cita. Nah, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Ini digolongkan sebagai orang benar yang sangat diberkati Tuhan Allah, sehingga Allah bukan hanya menghentikan berkat sampai kepada orang tua, sampai kepada anak-anak. Sehingga pada akhirnya ketika mereka akan mengambil keputusan menikah, pasti orang akan mau pilih. Kalau tuh laki-laki pilih bagaimana mama ya, kalau kecantikan kok, kalau Ibu Nola memang kalau mau bilang ukuran cantik, cantik. Tapi itu anak mau pilih yang baik-baik rupa kita pe mama. Mama yang takut akan Tuhan Allah, kelak akan menjadi kita pe istri. Demikian juga anak perempuan akan memilih seorang suami, menjadikan orang tuanya, papanya sebagai sosok bagi dia, memilih pendamping hidupnya.
Dia lihat DP papa. Kalau baik-baik sama dengan kita pe papa, bertanggung jawab sama dengan kita pe papa, kita akan pilih dia sebagai pendamping kehidupan saya ke depan. Karena berumah tangga seumur hidup. Demikian juga keluarga ini sudah menunjukkan itu. Ya, banyak tantangan, banyak masalah, banyak persoalan. Waktu urusan pekerjaan ya banyak. Bapak Sopi kerja sebagai seorang dosen, mungkin sampai sore. Ibu juga seorang kepala sekolah, belum tuh kegiatan-kegiatan urusan rapat, pertemuan. Ya kadang mungkin nanti baku dapa di tempat tidur. Karena sunyak pernah jarang baku dapa di tempat makan. Nah, kecuali pagi-pagi sebelum berangkat kerja. Memang kalau sebagai seorang dosen sedikit leluasa pekerjaannya. Kadang dalam satu minggu, apalagi kalau di teknik, ada berapa dosen yang pegang satu mata kuliah. Banyak waktu, berarti masih punya banyak waktu untuk menyediakan waktu urusan rumah, urusan keluarga. Puji Tuhan, yang nyanda semua keluarga Kristen bisa diberikan seperti yang sementara dinikmati, bahkan yang selalu dinikmati oleh keluarga hamba Tuhan ini. Karena ketegasan berkat atas rumah tangga dalam Mazmur 128, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Yang luar biasa berkat atas rumah tangga. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ya, pasti keluarga ini karena mendasari hidup takut akan Tuhan Allah, berkat-berkat yang begitu banyak dan melimpah dianugerahkan Allah bagi keluarga ini. Sampai anak-anaknya diberkati. Ya, istrinya diberkati, anak-anaknya diberkati, tapi juga keturunan selanjutnya diberkati oleh Tuhan Allah. Tetap hiduplah dalam kebenaran di hadapan Tuhan Allah. Tidak mudah menempuh perjalanan sampai ada di titik ini 35 tahun, tapi Tuhan sudah memperlihatkan pertolongan Tuhan Allah, bukti kasih sayang Tuhan Allah bagi kehidupan keluarga. Orang tua tinggal berdoa kepada Tuhan, kalau boleh kita pe anak-anak yang tua dapat istri yang baik, istri yang takut akan Tuhan Allah, dan kita pe anak perempuan juga akan dapat seorang suami yang baik-baik, yang hidup takut kepada Tuhan Allah. Karena ketika mereka memiliki pendamping hidup yang takut akan Tuhan Allah, biar mau pergi di jauh mana, papa dan mama nyandak khawatir, nyandak takut. Karena Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan bentengi kehidupan anak-anak. Itu juga berkat dari doa orang tua, papa dan mama. Teruslah bergerak maju di hadapan Tuhan Allah. Hadirkanlah keluarga ini hidup takut kepada Tuhan Allah menjadi bagian berkat bagi banyak orang. Pertolongan Tuhan Allah ya dan amin bagi keluarga Papia Wisan. Diucapkan selamat berbahagia di 35 tahun usia hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam kebenaran firman-Nya. Amin. Ya, nanti sesudah persembahan kita datang pada spesial HUT anniversary di 35 tahun usia, dan mengundang keluarga besar kolom 10 memberikan puji-pujian.
Ya, kita akan memberi persembahan. Nanti selesai persembahan, ucapan syukur yang akan dinyatakan oleh keluarga lewat pemasangan lilin. Sambil kita memberi persembahan, kita angkat pujian Besarlah Untungku. Kita akan datang pada pemasangan lilin HUT 35 tahun usia keluarga hamba Tuhan, keluarga Penatua Papia Wisan, dan mohon kesediaan dari Penatua Wanita Kom Ibu Jemaat Gemim Trivena Kaasar, Penatua Ibu Tuti Angkoweku Sarjana Pendidikan. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, bahkan kepercayaan yang diberikan kepada saya. Sebenarnya rasa mana mau pimpin ke doktor, namun biar cuma selisih berapa bulan, kita usia pernikahan 35 tahun, jadi saya berani untuk sekarang kamu perintah rekomendasi dokter deh. Saya udah bilang Simon berkuasa, dan tentu di setiap momen ulang tahun ada pengirisan kue dan pemasangan lilin sebagai tanda bahwa orang selalu mengandalkan atau selalu ingin terang Yesus Kristus selalu bercahaya di tengah-tengah perjalanan kehidupan orang dimanapun orang berada. Kalau mau lihat artis tuh Kang, ini 35 tahun dilambangkan sebagai batu giok. Waktu kita 35 tahun pernikahan kita udah lihat di Google. Pak Google. Orang tahu tuh batu giok itu kan terkenal dengan mahalnya kalau dia giok asli. Dan di dalamnya ada keberuntungan, kesehatan, dan itu nyata. Orang lihat sepensiun tapi tetap awet muda, tetap sehat dan semakin diberkati. Tinggal satu doa paling dari mama papa untuk somodapa cucu. Ada mantu dulu kata. Dan untuk itu diminta untuk Bapak Ibu serta anak
untuk boleh berdiri dan memasang lilin 35 tahun pernikahan. Sambil memasang lilin ini kita angkat pujian pasang lilinnya. Sedang memasang lilin tanda terang Yesus Kristus selalu bercahaya di dalam perjalanan kehidupan rumah tangga pun dalam kehidupan anak-anak yang jauh maupun yang dekat, bahkan selalu ada terang Yesus Kristus menyinari di setiap langkah hidup keluarga ini. Dan tentu kita akan melihat kasih sayang 35 tahun yang lalu, bagaimana cara cium dulu waktu nikah. Orang boleh lihat sekarang, disaksikan orang karena tidak dipungkiri untuk mencapai 35 tahun pernikahan sekarang sangat susah. Kadang cuma 5 tahun ataupun baru 1 tahun, soalnya tidak merasakan tuhut pernikahan. Jadi bersyukur di hari ulang tahun pernikahan yang 35 tahun, orang mau rewind dulu kang tuh ciuman kasih 35 tahun pernikahan. Siapa yang lebih dulu? 1, 2, 3 ya. Itulah, cuma begitu waktu 35 tahun yang lalu. Dan ada jubun kasih juga dari anak buat mama dan papa. Dan tentu ada harapan untuk ke depan, apa dibawakan dalam doa atau kata-kata. Persilakan. Terima kasih atas kesempatan. Ini 35 tahun yang lalu dari Nusa Utara, dari Talaut, kepulauan yang paling utara di Indonesia, so dekat Filipina, berlayar menuju desa Kaasar. Ini tidak gampang melewat ini jalan Minawerot, toh? Tetapi itulah kasih sayang Tuhan yang diberlakukan bagi kami keluarga. Dapalia tukuli gelap, mereka hati baik. Kalau nyenak baik nggak sampai 35 pendeta. Gitu. Sehingga dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, maka kami boleh berada dalam satu kehidupan keluarga selama 35 tahun, dan Tuhan menganugerahkan anak-anak yang memang bukan cuma dorang pergi sekolah dan dorang pergi pekerjaan, tapi memang tidak pernah bikin susah orang tua. Dan itu menjadi sukacita yang utama sebenarnya. Kalau tuh sekolah dan pekerjaan itu kurang kedua, tapi tidak bikin sakit kepala orang tua. Nah ini yang boleh kami syukuri, karena perjalanan ini cukup panjang. Ketika masih kuliah, bukan baru kerja, sampai 22 pensiun, kami melihat bahwa, merasakan bahwa Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu kami berdua mau menyatakan di tengah-tengah jemaat bahwa ini hidup berumah tangga karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu hidup ini kami mau serahkan dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan.
karena orang mau cari apa di dunia, toh? Mau cari apa lagi di dunia ini? Yang penting dan yang paling utama dalam kehidupan ini, selamat datang Bapak mantan penatua kami, Bapak mantan ketua jemaat, Bapak Rambiwong, keluarga Rambiwong, Ibu Noni Kando, sekretaris jemaat. Terima kasih atas kedatangannya. Ini orang sibuk-sibuk tapi menyempatkan untuk kami keluarga. Kami bersyukur sekali bahwa di usia ini memang Ibu Pendeta nyenak mau dengan Ibu Pena nyenak mau badusta sukram-kram yang ujung-ujung kaki itu. Ini aduh sebab kesemutan lain kali, tapi cuma aja pakai pikiran positif. Oh mungkin waktu dinas pakai hak tinggi, walaupun ada DP gula sadiki dangmar, DP waktu dinas pakai hak tinggi, jadi sebab kram-kram. Tapi setelah baca-baca juga sama dia Ibu Penatua bilang baca Pak Om Google, itulah ciri-ciri orang tua. Oh? Ciri-ciri orang tua, so 60-an. Saya punya teman-teman sana, orang alumni SMA Don Bosco Lembean, so anak 60 semua. Baru-baru Natal ada bikin perayaan yang sudah lansia. Aduh hampir semua sudah lansia. Jadi payungnya dulu nona-nona. Tapi itulah yang perlu kita syukuri. Dan saat ini kami berterima kasih. Harapan kami terus berkelanjutan, penyertaan Tuhan sempurna. Apalagi saya sebagai istri berharap agar supaya suami juga selalu dalam tanggung jawab pelayanan, anak-anak juga kami mendidik mereka bahwa dalam menjalani kehidupan ini mesti takut Tuhan. Sama di khotbah tadi, masuk gereja, kecuali sakit boleh nyenak masuk gereja, tapi kalau sehat jangan tinggal di rumah, masuk gereja, masuk supaya berkat Tuhan terbuka untuk kita. Itu harapan saya. Oh, ada harapan Bapak atau ada apa? Dilanjutkan juga dengan anak. Saya kira harapan dari kami sebagai kepala keluarga, hidup ini adalah kesempatan. Karena waktu dan kesempatan itu setiap hari kita jalani. Satu hari kita lewati itu masa lalu, tapi besok lagi kita akan berhadapan dengan kesempatan yang lain. Terutama di dalam kehidupan ini, orang lebih memaknai arti bagaimana Tuhan itu memberkati dalam segala hal. Kalau bilang orang bangun pagi itu seperti bangun pagi, kalau masih boleh lihat cahaya berarti kita masih hidup. Tapi kalau senyala dapat lihat sudah tahu di mana. Adakah mungkin dari orang yang tua-tua ini lengkali tidur sampai pagi, lengkali orang tahu ada di mana. Mardai pagi mata masih ada kita saja. Harapan kami semoga di kehidupan ini terutama Tuhan menyertai kami. Mungkin melampor dibilang so genap kata. Saya kira ya So pas kata. Ya, terima kasih dan mohon maaf anak kami yang tertua tidak bisa hadir karena kendala pekerjaan. Jadi ya. Harap maklum. Tahu jodoh, terempe ibu dosen ini memang nyana banyak bicara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih, terang aminkan semua harapan yang sudah diberikan tadi ucapkan, dan lilin akan ditiup. Sengaja belum tiup karena biar senantiasa ada terang di setiap harapan yang orang minta. Sambil tiup lilin, orang menyanyi tiup lilinnya. 3, 2, 1. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya
sekarang juga lilin sudah ditiup, lilin sudah ditiup. Mau iris nih kue, maksudnya. Ya, demikianlah acara pengirisan atau nanti sebentar kata pengirisan cuma pemasangan lilin dan harapan, biar senantiasa juga harapan dari keluarga menjadi harapan orang semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Untuk kasih dan terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih untuk Penatua Ibu Tuti yang sudah menuntun untuk acara spesial HUT perkawinan ke-35 tahun usia. Kita satu dalam permintaan doa, kita berdoa. Dipuji dan dimuliakanlah Engkau, ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang berkenan menganugerahkan persekutuan, yang bersyukur, bersukacita, berbahagia di tengah-tengah keluarga hamba-Mu, keluarga Penatua Papia Wisan. Mereka mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga sampai ke 35 tahun usia. Satu ucapan syukur, benih-benih cinta terus bertumbuh, berbuah. Karena tetap terjaga, terpelihara baik di hadapan-Mu, ya Tuhan Allah. Dalam tugas tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sebagai imam, sebagai suami, sebagai papa. Hamba-Mu Penatua Insinyur Jonsker CF Papia MSI, tetapi juga dalam kebersamaan, dalam tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai mama. Hamba-Mu Penatua Dr. Randa Ibu Lili Nola Wisan MPD, yang dengan segala hikmat yang dikaruniakan Tuhan Allah mengantar hidup, memaknainya dalam berbagai tugas tanggung jawab kerja pelayanan yang Tuhan amanatkan, semuanya dikerjakan dengan penuh tanggung jawab iman, dalam ketulusan dan keikhlasan, sehingga sampai selesai pengabdian bagi bangsa dan negara sebagai seorang dosen, sebagai pimpinan sekolah berkat Tuhan Allah, terus tertaruh dalam perjalanan kehidupan bersama sebagai suami istri, mengisi masa-masa pensiun ini dalam berkat pertolongan-Mu, ya Tuhan Allah. Dan ternyata mereka dianugerahkan anak-anak yang terus bertumbuh hidup takut akan Engkau, ya Tuhan Allah, sehingga orang tua mendapatkan banyak kemudahan menuntun, mendidik, membina sedemikian rupa kehidupan anak-anak mereka, karena anak-anak mereka juga mau melakukan apa saja yang menjadi tuntunan bagi mereka lewat orang tua yang mengasihi dan mencintai mereka. Dan setiap doa yang dipanjatkan kepadamu Bapa, berkat Tuhan Allah mengalir bagi kehidupan anak-anak mereka. Fresnel Simon Yahya Papia SE MSM, dalam tugas tanggung jawab sebagai konsultan manajemen di salah satu perusahaan yang ada di Jakarta.
Diberkatilah pekerjaannya, diberkatilah pergaulannya, masa mudanya, masa depannya diberkati oleh Tuhan Allah. Tapi juga bersama dengan anak kekasih Friska Jutresia Papia SE MM dalam tugas tanggung jawab sebagai seorang dosen di kampus Politeknik Manado. Biar Tuhan jugalah yang akan memberikan hikmat kepada kedua anak-anak kekasih dalam keluarga hamba-Mu ini, mengelola setiap yang baik yang dianugerahkan Allah atas kehidupan mereka. Jaga dan lindungilah mereka dalam pekerjaan, dalam masa muda, masa depan mereka. Biar berkat keberhasilan, kesuksesan mengantar mereka selalu mau hidup merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan Allah, tapi juga mengantar mereka untuk selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah. Dan apapun yang menjadi harapan kerinduan orang tua untuk anak-anak kekasih mereka, Tuhan akan memberikan melebihi yang dimintakan oleh papa dan mama mereka. Bahkan yang terbaik dan teramat baik Tuhan hidangkan bagi anak-anak kekasih dalam keluarga hamba-Mu ini, sehingga semakin bersyukurlah orang tua yang mendapatkan anak-anak yang sungguh sangat diberkati oleh Tuhan Allah. Kepada keluarga hamba-Mu ini, berikan mereka kesehatan, kekuatan, kehidupan yang berumur panjang, dan senantiasa kehidupan yang baik terus termuat dalam perjalanan kehidupan keluarga hamba-Mu, keluarga Penatua Papia Wisan. Terima kasih ya Tuhan Allah. Dan satu ucapan syukur dalam kebersamaan dengan teman pendeta yang melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai Ketua Badan Pekerja di Jemaat Gemim Efata BTN Koka. Tuhan menolong, menyertai bersama dengan keluarganya, diberkati oleh Tuhan Allah. Tetapi juga bersama dengan hamba-hamba-Mu, Penatua Bapak Sony Angko, bersama dengan keluarga Penatua Ibu Tuti Angko Wekut, sarjana pendidikan, diberkati oleh Tuhan Allah. Bahkan salah satu anak kekasih mereka, Gabriel, diberkati Tuhan di kehidupan umur panjang, senantiasa kehidupan yang bersukacita mewarnai kehidupan keluarga hamba Tuhan ini, mengantar kehidupan anak cucu mereka semakin terberkati di dalam Tuhan. Tapi juga bersama dengan Diaken Bapak Theodorus Pangau, diberkati Tuhan, bersama dengan istri Dr. Randa, Ibu Grace Pangau Supit, diberkati oleh Tuhan Allah. Biar bersama dengan anak cucu mereka ada di hadapan-Mu ya Tuhan Allah. Bahkan pemain keyboard yang mendampingi kami dalam persekutuan yang beribadah ini, diberkati oleh Tuhan Allah bersama dengan keluarganya, diberkati oleh Tuhan Allah. Tapi juga bersama dengan teman-teman Penatua Diaken yang hadir bersama dalam persekutuan yang berbahagia di tempat ini, diberkati oleh Tuhan Allah. Kepala wilayah Jaga 8 di tempat di mana keluarga ini bermasyarakat di Wanua Kaasar, diberkati oleh Tuhan Allah. Tetapi juga hadir Kepala Lingkungan 7 Mapanget Barat, Bapak Jerry Ramo, bersama dengan segenap keluarga, diberkati oleh Tuhan Allah. Dan semua kami yang terundang hadir di tempat ini, keluarga besar Kolom 10, tapi juga para tamu undangan yang menyatu di tempat ini, semuanya diberkati oleh Tuhan Allah. Dan kami telah memberikan persembahan syukur, diberkatilah persembahan syukur kami, berkenan dan berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan Allah. Dan kami juga mempersembahkan tubuh kami ini sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan hanya kepadamu ya Tuhan Allah. Terima kasih Bapa. Dan selesai kami beribadah, keluarga dengan penuh syukur dan sukacita sedia menghidangkan sajian berkat untuk kami makan dan minum bersama.
Tuhan kuduskan, Tuhan berkati, sebagaimana kami akan menikmatinya, dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan Allah, agar ketika menyatu dalam tubuh kami akan mendapatkan kesehatan, kekuatan jasmani dan rohani yang bersumber dari Allah sendiri. Tambahkanlah berkat-Mu bagi keluarga yang sudah berbagi kasih dengan kami di saat ini, tetapi juga yang sudah mengelolanya pun diberkati oleh Tuhan Allah. Terima kasih Bapa. Maka terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jalanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, diundang untuk berdiri, dan lagu berbahagia tiap rumah tangga berawal dari keluarga, ayatnya pertama dan kedua oleh kita semua. Siraman sabda dan pengakuan iman keluarga disaksikan, harapan dituturkan, syukur diungkapkan, pembaharuan tekad dicanangkan kembali dalam ibadah syukur di saat ini. Janganlah kesetiaanmu sirna, hikmatnya yang tiada menyelimutimu, agar engkau arif dan bijak dalam berfikir, santun dalam bertutur, dan tabah dalam berkarya dan berjuang. Dan terimalah berkat Tuhan. Maka Allah dalam Yesus Kristus sumber kehidupan dan kebahagiaan akan menyertaimu dengan setia, dan pertolongan Roh Kudus akan menguatkanmu baik dalam keluarga Penatua, Papiawisan, dan kita sekalian kini dan selamanya. Ya, silahkan duduk, ibadah sudah selesai.
Puji syukur kepada Tuhan, ibadah ucapan syukur dari keluarga Papia Wisan dan ibadah evangelisasi kolom 10 pada sore hari ini boleh selesai dengan segala baik. Untuk itu atas nama keluarga Papia Wisan dan seluruh jemaat dan undangan yang hadir pada sore hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Hartini Kalelemande Master Teologia sebagai Ketua Badan Pekerja di Jemaat Gemim Trivena Kasar. Sekali lagi diucapkan banyak terima kasih. Berikut kita masuk dalam sambutan, dan sambutan yang pertama diundang Ketua Jemaat Gemim Efata Mapanget Pendeta Esther Rumambi Sarjana Teologi. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, damai di hati. Hadirin yang berbahagia dan terlebih khusus keluarga yang bersyukur di usia 35 tahun pernikahan, keluarga Penatua Papia Wisan. Sebenarnya Ibu Pendeta bilang kalau masih ada tuh boleh, Kang, yang lebih boleh, dan dari Ibu karena orang pe usia ini masih di bawah, usia pernikahan kami masih di bawah, mau kasih apa Pak orang pe senior ini, tapi menguatkan diri bahwa sebagai hamba Tuhan, selain memberi semangat dan support, tentu juga sekaligus memberi ucapan selamat. Saudara-saudara, kalau hari ini keluarga Penatua Papia Wisan boleh merayakan hari ulang tahun 35 pernikahan keluarga, tentu suatu hal yang patut dibanggakan, ya. Masih sehat orang lia, masih kuat, biar Ibu Penatua Nola bilang soba kuti-kuti tuh ujung-ujung kaki, maret orang lia, itu Bapak orang Tonsea bilang tua masiga, begitu kan orang Tonsea, kong itu Ibu Waweni, apa mau bilang ini? Wangun, iya, Waweni wangun, atau orang bilang Waweni pasung, pasung toh, ini luar biasa. Kalaupun keluarga baik bapak ibu, anak-anak tetap diberi kesehatan, kekuatan, masih orang bilang masih menarik, ya, bahkan masih Tuhan pakai dalam pelayanan, ini hal yang luar biasa. Bahkan boleh membina rumah tangga sampai usia 35 tahun, karena di luar sana sama dengan Penatua Ibu tadi bilang, Kang, ada yang sudah sampai, ya, karena memilih berpisah. Ada juga yang tidak sampai karena apa? Si ama minapu namo, itu Kang mau bahasa. Kapasi ina minapu namo. Kalau orang luar mau dengar, Ibu translate. Ada kalanya tuh Ibu Tuhan so panggil lebih dulu, atau tuh Bapak Tuhan so panggil lebih dulu. Jadi senyak mau genap 25 tahun, toh maka dauk 35 tahun, aduh so susah, ya. Nah, kalau bisa capai masih genap seperti ini, masih lengkap, anak-anak pun diberkati, itu sebuah hal yang orang bilang patut diteladani, ya, patut dicontohi, ya. Inilah keluarga teladan. Tapi dalam sambutan ini Ibu Pendeta mau tanya dulu satu pertanyaan, menilaikan bisa, yuk wakil, nanti wakil translate jawab Bapak. Di kampus, dapat kotek di kampus dorang, ya, karena orang Nusa Utara datang batanya tuh Nona Pasung dari desa Kasar, ya, luar biasa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu usia perjalanan pernikahan 35 tahun ini banyak dia suka duka. Orang bilang dai kedokso umpait watery is, Kang, mau translate itu di situ, bukan main itu manis dan pahit, bukan manis lagi itu
bukan main lah itu, banyak itu duit wokeke eteng itu kan toh. Jadi bapak nanti jo ibu wakil translate akan banyak tuh dah rasa, tapi semua itu boleh terlewati karena pertama ibu pendeta yakin keluarga melandaskan hubungan rumah tangga ini dengan Yesus sebagai nahkoda keluarga. Sama dia wakil bilang kalau bapak jahannya nak mungkin mau sampai begini toh, kalau ibu lagi jahannya nak mungkin, tapi di atas itu ada Tuhan yang membentengi perjalanan rumah tangga keluarga boleh ada sampai di usia 35 tahun. Sebagai pendeta kami mengucapkan banyak selamat untuk keluarga kami, keluarga pendeta Tambayung Rumambi bersama dengan teman-teman Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Efata BTN Koka Mapanget Barat wilayah Mapanget 4 mengucapkan banyak selamat. Selamat untuk terus melayani Tuhan di usia pensiun. Sama dia wakil bilang mau apa tarik, melayani Tuhan, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sampai dengan orang pendeta lah memang betul pendeta dah bilang tadi pada patampias kok dari orang pemam yang pap ini ya. Dan mengatasnamakan juga seluruh orang yang hadir. Banyak selamat, selamat berbahagia dan orang pedoa makedaok 50 tahun kawin emas. Amin. Ya, terima kasih Pak Katuan, Pak Kalawidan. Diucapkan terima kasih buat Ibu Pendeta. Dan kata-kata sambutan berikut diundang dari Hukum Tua Wan Makassar yang terkasih Bapak Doni Dumai Sarjana Teknik. Salam sejahtera bagi kita orang semua. Shalom. Damai di hati. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus beserta orang semua. Yang saya kasihi Ibu Pendeta, Ibu yang sudah menjadi kadim tadi, sudah membawakan firman Tuhan tentunya bagi kita orang semua dan terutama bagi keluarga yang berbahagia pada hari ini. Dan juga yang pendeta yang saya sebut dengan kasih, Pendeta Hartini Kalele Mande MTH bersama Bapak, tapi mungkin sudah pulang karena ada sesuatu, mungkin ada pelayanan lagi. Ada yang saya kasihi, yang saya hormati, Diaken dan Penatua Kolom 10, rekan-rekan pelayan khusus, pendeta yang hadir pada sore hari ini, dan juga kita lihat ada yang saya kasihi pelayan-pelayan khusus dari jemaat Elfata Mapanget Barat yang sudah sempat hadir, dan yang tentunya yang paling utama keluarga besar, keluarga Papia Wisan yang pada hari ini adakan syukuran hari ulang tahun pernikahan yang ke 35 tahun. Bukan main. Sungguh besar karunia Tuhan karena 35 tahun berumah tangga masih dapat lihat nyong-nyong deng nona-nona. Toh nyon-nyon deng nona-nona. Tadi kan salah Ibu Ketua Jemaat tadi dia bilang masih dapat lihat ganteng, so keterlaluan komang. Model, tapi ya ita manis bakodama dek ini nona dari Kasar yang tidak kalah lagi memang. Nah kita tahu kan, tapi saudara kita tahu kemarin memang cantik dari dulu kok ini nona ini. Nah, bukan sembarang yang dapat seorang dosen toh, dengan semua indah rencana Tuhan. Kalau seandainya orang saudara ini yang berhasil ini ada jadi wakil bupati di Talaut, nyanak datang bikin acara di Kasar dorang. Iya toh? Ini kan ada calon bupati, calon wakil bupati. Kayak apa dia babunya begini? Ada calon wakil bupati di Talaut. Seandainya kalau ada jadi, mungkin nyanak bikin acara
di Kasar, paling talaut sana, semuanya tering papiak-papiak di adat di talaut. Ternyata baku dapat yang terempe bapak yang dari BRI, kebetulan aku kenal bapak P kemanakan kata. Ternyata dulunya kita bilang orang Kasar dia, begitulah kira-kira. Lanjut cerita, memang sangat berbahagia ini keluarga Papia Wisan. Mau ganti mic enggak? Bunyi kok begitu ini? Iya. Sangat berbahagia karena di hari ulang tahun perkawinan yang ke-35 tahun bukan sembarang. Ini memang Dapalia memang baik jauh musim hujan itu makeupnya tak luntur, kalau musim panas luntur. Dan memang sangat berbahagia. Ini Dapalia senang sekali. Tentu sudah dirancang dari jauh sebelumnya. Orang mau bikin hari ulang tahun perkawinan, bikin Joko Maling di Kasar. Kalau so jadi dompe villa di bawah di Telaga sana, pasti orang bikin di sana. Martanto mungkin masih tunggu jalan karena Bapece kok di sana. Kalau anu kita kuntuan mau pergi kalau Bapece. Dan ini sangat bersyukur, orang juga selaku pemerintah desa Kasar bersyukur sekali karena tadi kita ada bikin acara di bawah, ada di sana hari ulang tahun komang tuh ibu dan bapak hari ulang tahun. Nah di bawah komang so doktor, profesor pertanian. Makanya tuh so dokter salah satu dosen kok tuh ibu di sana, dosen di pertanian. Makanya ada yang tuh DP mantan murid ada hadir. Udah so dokter so segala macam. Kalau kita coba batanya terpe pertanian di bawah subur di perumpu. Ternyata banyak potensi untuk di Kasar. Ini bagian terpe bapak ini lagi, aduh, apa itu nyana ada bagian dosen di Fakultas Teknik so jadi bagus. Tuh. Kita lihat pagar rupanya komang ikut di persyaratan teknik itu. Ya. Tapi DP teknik itu mungkin kekuatan, tergantung fulus kata ibu bilang. Bikin acara boleh, kira-kira begitu. Jadi tentunya orang-orang di Kasar ini banyak sekali tak kumpul tadi, mungkin karena so tua-tua semua pensiun, so kau mulai tak kumpul di kampung sama di kuntuale so pensiun, jadi bangun desa jo pelan-pelan akan. Selamat datang Ibu Pendeta Feni Lala Lumi bersama Bapak. Ya, boleh di luar, di VIP boleh juga. Sebaiknya di sini ke pendeta supaya boleh menghadap dengan yang bersyukur berhari ulang tahun perkawinan. Tentunya ini memang kata DP dekorasi minimalis, nyanak terlalu terang, DP lampu-lampu. Memang orang-orang teknik, balon, dharma wanita. Ini Profesor Pekarja komang ini, Doktor Prof Pekarja komang ini dia. Kalau nilai lain ya Bapak. Ini minimalis, sederhana. Ini menandakan hidup sederhana. Ada kotu lain coba lontek saja kan. Ini DP tanda hidup sederhana. Dan dari dulu ibu dan bapak nyanak pernah kaselia menonjol hidup sederhana. Jangan komang terlalu sederhana, jangan sederhana bikin bodoh, tahu tuh ada tidak kodoi tapi mimpi kuse. Kemudian yang di kalau ada los, karena jangan kekayaan kau mau bikin hamba
Dia tuh firman Tuhan yang antara Lazarus dengan orang kaya. Toh? Firman Tuhan kan ada. Lazarus kurang minta-minta tuh. Kita sudah bisa membayangkan kan tuh Lazarus kalau dia luka-luka, kong tuh orang kaya kurang kasih akan tuh makanan sisa. Itu yang kurang semua seperti itu karena orang kaya kalau dulu Lazarus disebut Lazarus, tapi itu orang kaya yang tahu siapa dia itu pada waktu itu. Yang nak dibilang cuma orang susah yang Lazarus yang dibilang, tapi belum tentu juga kong orang susah kong baik-baik semua. Ada juga tuh orang susah setengah mati so susah kong kampuji. Bukan berarti kong susah kong langsung diangkat. Ada juga orang susah kong bikin taiminya lagi. So segala macam, syukuran dia punya semua ini di bawah-bawah ini. Dia so sertifikat semua. Orang susah markaya. Jadi kira-kira orang melihat dalam keluarga ini, keluarga Papia Wisan sudah membangun di bawah, jadi membangun desa. Dan tentu orang bersyukur. Sekali lagi kita bilang, kalau seandainya ada jadi wakil bupati di kurang beda tipis, kalau nak salah orang kita, nyanda datang bikin tu talaga di bawah. Dan tadi ibu bilang ada bangun tu pagar ikodoi, kira-kira seperti itu. Tentunya saya akhir kata, semen kan so lain kan, ibu nolak pe semen kan so dulu merah muda, ini so merah gelap-gelap begitu. Mungkin karena so 35 tahun kan, 35 tahun kawin, so liwat kawin perak kan dia tuh, tinggal dolar mali 15 tahun lagi semua kawin emas. Puji Tuhan, mudah-mudahan orang masih boleh riki dan orang pe keluarga Wisan Papia Wisan boleh riki di, tapi kalau kita mau lihat masih sehat 15 tahun masih cuma mau liwat itu, pasti akan Tuhan Yesus memberkati. Orang semua bersyukur supaya orang boleh datang lagi setiap tahun atau di 50 tahun. Nah, soalnya aku mau bagi itu model rambut kurang sedikit itu. Tompe bapak le peramu so lebih ke belakang, ibu nula peramu le so kurang kecil itu konde. Orang kerenjau gepeng gesper. Nah, kong so bukan begini tuh senyum so model, tapi masih tetap cantik di kalangan umur-umur segitu. Puji Tuhan. Ya tentu orang semua sandarkan kepada Maha Besar Tuhan karena Dia yang mengatur semua orang. Tuhan Yesus memberkati saya secara pribadi dari keluarga Dumai sekaligus selaku hukum tua Wan Makassar dan seluruh aparat desa, seluruh masyarakat yang ada, menyampaikan selamat berbahagia, panjang umur, sehat-sehat. Tuhan Yesus beserta keluarga Papia Wisan dan beserta kita orang semua yang hadir. Shalom, Pakatuan wo Pakalawilan. Terima kasih. Kepada Kuntua diucapkan terima kasih atas ucapannya, dan karena ini ibadah evangelisasi kolom 10, maka mohon izin kami akan menjalankan pundi ekstra sambil memberi kita melakukan hujan berkat.
berikut kita dengarkan ucapan terima kasih dari keluarga. Shalom, damai di hati, puji nama Tuhan yang saya hormati, yang terkasih Kadim kita Ibu Pendeta Kalele Mande MTH bersama Bapak yang sudah kembali ke rumah. Yang saya hormati Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Evata Mapanget Barat, Ibu Pendeta Esther Anna Rumambi, Sarjana Teologia dalam keluarga Tambayong Rumambi, Ibu Pendeta Pelayanan Ibu Lala Lumi, teman-teman pelayan khusus Jemaat Gemim Evata dan Badan Bekerja serta pelayan khusus yang ada di Gemim Trivena Kaasar, para undangan, Bapak Hukum Tua kami yang ada di Wanua Kaasar juga sebagai pelayan khusus bersama Ibu Bapak Hukum Tua kita om kok, jadi dia bikin tertawa memang. Terempe hukum tua ciri khasnya seperti itu, makanya nggak pernah dapat lihat tua padahal su pensiun toh, karena tertawa terus, sukacita bersama dalam pelayanan. Walaupun baru beberapa hari yang lalu adik kekasih Bapak Pendeta Dempsey Dumais dipanggil pulang oleh Tuhan, sehingga saya juga berterima kasih karena istri Pendeta Dempsey Ibu Nini hadir bersama dengan kakak adik dari Bapak Pendeta karena torang bersaudara, dan kami masih dalam suasana duka sebenarnya. Yang juga saya hormati teman-teman dari suami ada datang di sini walaupun pensiun kan, bapak-bapak ibu dosen, teman-teman kepala sekolah, ada Ibu Amelia, dan seluruh yang boleh hadir bersama dalam ibadah syukur ini. Kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudara dalam ibadah syukur kami yang ke-35 tahun berumah tangga. Terima kasih kepada Penatua Diaken bersama keluarga di kolom 10, walaupun orang tidak teranggotakan karena saya anggota Jemaat Gemim Evata, tapi kami bersama-sama di sini. Jadi ada masuk jadwal. Mata saya bilang Pak Ibu Pendeta, orang ada kasih masuk jadwal ibadah untuk kolom 10 karena memang orang dari kecil so di terkudan sini, Kang. Ibu Pendeta memang orang sini, Ibu Pendeta. Jadi Ibu Pendeta, kami ketua jemaat kami Bapak Rumambi di Lembean, anak, ya. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih saya atas nama keluarga atau sebagai keluarga, suami saya dan kedua anak kekasih kami. Sekali lagi menyampaikan terima kasih. Tuhan menyertai dan membalas segala budi baik kita semua. Amin. Terima kasih. Dan berikut kami serahkan kepada keluarga karena tadi sudah didoakan untuk makan dan minum ini.